Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, 2 periode Presiden Jokowi memimpin, ada yang menyebutkan pemberantasan korupsi menjadi mangkrak. Dan setelah ditetapkan oleh Bang Joni Plate sebagai tersangka, kemudian siapa yang akan menggantikan Menkominfo, Bang Ali? Ya. Ada 3 pertanyaan penting yang saya harus jawab. Istilah mangkrak itu tidak tepat kalau mangkrak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hari ini Kejaksaan Agung melakukan langkah-langkah yang luar biasa, kita harus berikan apresiasi. Mantra itu mungkin lebih pas di sana, Wisma Hambalang itu, Mas. Wisma Hambalang Amara, oke. Yang kedua, soal pengganti. Yang kedua, jadi memang harus dilihat bahwa BTS ini adalah program strategis nasional Presiden Jokowi kepada 3 tempat. Yang pertama daerah-daerah tertinggal, daerah terpencil, dan daerah-daerah terluar. Dana sebesar itu dialokasikan dari hasil pajak rakyat untuk membangun BTS di seluruh Indonesia dan tidak bisa terlaksana. Oke, Bang, pertanyaan saya terakhir, Bang. Yang ganti Bang Joni siapa, Bang, jadinya, Bang? Kita harapkan nanti, insya Allah, mudah-mudahan malam ini atau besok pagi Bapak Presiden mungkin menunjuk ad interim atau langsung pelaksana tugasnya dengan harapan. Saya berharap bersemangat dan ini menjadi akhlak dan moral yang selalu dikembangkan oleh Jokowi. Beliau akan berkonsultasi lagi dengan Bang Surya untuk bisa menempatkan siapa yang menggantikan. Bang Ali. Terima kasih. Mas Adi Prayitno, tadi kalau penjelasan dari Mas Anies tidak ada yang berubah. Artinya tetap dalam skenario politik. Anda baca seperti apa? Ya, saya kira sederhana membaca sikap politik Nasdem dan statement terakhir dari Anies ya, bahwa sekalipun ada tersangka yang melibatkan Sekjen Nasdem, bahwa iman politik poros perubahan akan terus jalan. Tidak akan kendor, tidak akan ragu, mereka akan terus mengonsolidasi kekuatan politik mereka supaya Anies mendapatkan tiket pencapresan. Tapi terakhir bagi saya, Bang, tesis dalam politik itu disebutkan semakin negara terkonsolidasi, semakin negara itu demokratis, mestinya soal indeks perception korupsi itu hilang. Atau bisa diminimalisir. Tapi di Indonesia seakan-akan terjadi paradoks. Satu sisi demokrasi kita itu berkembang begitu pesat, minimal tingkat partisipasi politik, minimal partai politik kita tumbuh besar hampir tiap pemilu berkembang. But on the other hand, kita tidak bisa menutup mata. Korupsi kita seperti persepsi-persepsi yang kemudian muncul belakangan ini adalah titik terendah selama 15 terakhir. Yang kemudian kita harus teratapi bersama. Jokowi itu sebenarnya adalah oase politik karena bukan oligarki, bukan ketua umum partai yang mestinya bisa memutus mata rantai di mana semua institusi dan penegak-penegak hukum selama ini tidak lagi cawe-cawe dengan urusan politik, Bang. Sudah menjadi konsumsi publik, Kejaksaan Agung, kemudian KPK, bahkan kepolisian itu seringkali menjadi instrumen politik dalam tanda kutip jelang pemilu elektoral 2024. Saya kira persepsi ini harus mulai dihilangkan. Dihilangkan ya. Bahkan kalau mau lihat kita perdebatan per hari ini di media sosial itu lebih kuat narasinya tentang bahwa persoalan Joni Plate ini tidak melulu persoalan hukum, tapi persoalan politik.